Baru didaftar, belum ditetapkan saja sudah serumit dan seheboh ini pro dan kontranya. Pertanyaannya, masih tetap yakin tidak memberikan tiket cawapres Pak Prabowo kepada Gibran? Ya justru semakin yakin ya, karena yang bereaksi ya atau bersikap reaktif, saya pikir adalah satu, memang ada intelektual yang idealis kritis ya. Semua pengen didiskusikan termasuk hal ini. Kedua, tentu dari pihak-pihak yang sangat takut kalah. Kalau Prabowo Gibran ini bisa maju, ya kan? Karena ini jadi kekuatan yang super dahsyat. Anda bayangkan ya, ini adalah cerminan rekonsiliasi yang didambakan seluruh warga negara Indonesia saat ini. Kita selama ini capek, trauma, kesel ya dengan polarisasi antagonis yang terjadi mungkin 2014 dan yang paling parah 2019. Rakyat kita itu capek ngelihat berkelahi politik ya, melihat ketegangan politik, pengen yang gembira ya, yang menyatukan seperti pasangannya Prabowo Gibran ini. Sehingga kami semakin yakin, satu, dari segi substansi kita udah cek satu persatu laporan, memang istilahnya kalau ini nggak ada pelurunya sama sekali. Kenapa? Karena ini persoalkan hal-hal yang sudah diputus, open legal policy, kemudian soal konflik of interest yang sudah mudah sekali dibantah. Yang kedua, memang nggak ada ceritanya baik hak angket, ya kan, tidak ada ceritanya bisa diajukan terhadap putusan MK maupun putusan MK tidak ada ceritanya membatalkan putusan MK. Sehingga kami semakin percaya diri. Ini calon yang begitu ditakuti oleh kompetitor kita, ya kan ya. Kenapa ada reaksi sebesar ini? Kan karena ada kompetitor, ya kan. Jadi nggak ada masalah, kami tidak ada takut sama sekali, malah semakin yakin mencalonkan Pak Prabowo Gibran. Karena kuat secara survei, kompetitor yang kemudian disasarkan. Kompetitornya ke arah sana nih. Nah, surveinya makin naik nih, pola putusan MK. Kalau soal kompetitor, saya rasa nggak ada keraguan ya. Soal kemudian kompetisi nanti, kemudian upaya-upaya pemenangan, kita juga ada dalam posisi yang optimis dengan pasangan Ganjar Mahfud. Artinya menurut kami juga ini pasangan yang saling melengkapi, dan saya percaya ini pun juga diharapkan oleh masyarakat. Itu. Nah, kemudian timbul perdebatan-perdebatan yang kita bicarakan itu bukan soal pemenangan itu soal lain daripada itu. Toh juga kita lihat siapa sih yang kemudian bicara panjang lebar soal ini, kan juga kayaknya bagian dari anggota koalisi juga ada yang bicara. Misalnya Mas Denny Indrayana, seingat saya dia dari Demokrat yang juga koalisi dengan Pak Prabowo dengan Mas Gibran, kan begitu. Dia kencang sekali. Saya bikin cluster, ada ya kan. Bahkan kemudian misalnya masuk ke substansi yang menurut saya udah langsung tidak hanya bicara soal putusannya, bahkan ke arah rumusan pidana dan lain sebagainya. Dan saya rasa yaitu adalah informasi yang ada di ruang publik, dan tentu saja kalau ada yang ramai itu bukan kemudian karena ada kompetitor yang takut kalah, sama sekali enggak. Tapi kan ada perdebatan secara hukum, ada guru besar, ada 16 guru besar yang kemudian lapor. Tentu saja itu harus difasilitasi dan dilihat sebagai sebuah upaya demokrasi untuk menjaga MK, melindungi marwah MK, dan memastikan soal ke depan pemilu bisa berjalan dengan baik. Singkat Mas Habib, singkat ya. Nggak masuk akal ya, yang disampaikan 16 guru besar, ada ratusan guru besar yang mensyukuri, ya kan ya. Ada sekian ahli, ada sekian ratus ahli yang mensyukuri masuknya ya anak muda ya yang bisa mengikuti terrepresentasi dalam kontestasi yang sangat prestisius ini. Jadi bicara aja Mbak, kan, itu 16 orang. Enggak lah. Yang mensyukuri juga dibuat. Nggak bisa klaim. Sekarang saya ingin ke Mas Khairul Umam. Sama juga. Mas Khairul Umam. Ada yang klaim pertama, nggak bisa. Minum. Ya, puluhan ratusan. Yang lapor. Ya, ada ratusan yang tidak melapor. Yang melapor cuma 16. Iya, tapi itu nyata. Iya, nyata yang mensyukuri juga ratusan. Ratusan juga. Ada klaim cuma 16. Mas Habib, Mas Tama. Berbanding dengan ratusan. Ini ada urusan juga guru besar siapa yang mendukung, mungkin menurut saya nggak esensial. Sudah nggak ada isinya perdebatan Anda gitu. Saya akan tanyakan kepada Mas Umam. Membual jadinya Anda ini gitu. Ini adalah ruang. Oke, udah stop. Sekarang saya akan tanya kepada Mas Umam. Mas Umam, yakin bahwa ini adalah menjaga marwah MK, demokrasi, atau jangan-jangan UUK, ujung-ujungnya kepentingan? Inilah persaingan Pilpres 2024, Mas Umam. Iya, Mbak Tata, saya sangat suka ini. Mas Habib kalau ada itu selalu rame, dan itu cangkir-cangkir di depan harus enggak aman, udah saya lem. Nah, tapi yang terpenting begini, betul tadi, tentu masing-masing pihak akan mencoba untuk mengklaim positioning
masing-masing dengan titik berat kekuatan hukum dan juga kekuatan politik yang sudah disimulasikan. Tetapi yang terpenting memang dalam sebuah kontestasi adalah legitimasi. Nah, legitimasi ini akan menentukan apakah orang nanti pasangan capres-cawapres nanti akan menang secara terhormat atau kalah secara terhormat. Nah, legitimasi itu apa? Legitimasi adalah sebuah penerimaan atau pengakuan semacam political acknowledgement atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pimpinan yang telah diberikan kekuasaan. Nah, di level ini tugas dari teman-teman, terutama dari Pak Prabowo, Mas Gibran, kemudian termasuk dari Mas Tama yang mewakili Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud. Kalau misal kemudian ada situasi-situasi yang dipersoalkan, misal dalam konteks ini adalah terkait dengan legitimasi hukum dari putusan MK yang kemarin dijadikan sebagai argumen bagi masuknya Mas Gibran menjadi pasangan Pak Prabowo, maka kalau misal memungkinkan, selesaikan secepatnya. Jangan sampai ini berbuntut panjang, jangan sampai kemudian ini belum terselesaikan sampai masa kontestasi. Kalau misal kemudian ini terus digoreng, terus digarap terus oleh para rival-rival politik, maka kemudian, kalaupun kemudian nanti Prabowo Gibran menang, maka problemnya adalah political legitimasinya itu akan kemudian menciptakan sebuah pertanyaan. Nah, situasi ini yang tidak kita inginkan. Karena ketika kemudian legitimasi itu dipertanyakan, impact-nya bukan hanya pada pembelahan di level elit, Pak Caca, tetapi menciptakan potensi-potensi gesekan di level akar rumput. Nah, kita tidak ingin kemudian di Pilpres 2024 nanti hanya karena perdebatan dalam aspek legal formal, kemudian impact-nya pada konteks pengakuan kemenangan, yang endingnya nanti akan menciptakan political question yang cukup besar. Apalagi kalau misal kredibilitas MK kembali lagi diuji, dipertanyakan. Karena bagaimanapun juga ketika nanti terjadi sengketa terkait dengan hasil Pilpres, maka di titik akhir pun yang akan mengakhiri adalah Mahkamah Konstitusi. Maka di level ini, semua pihak penyelenggara pemilu termasuk kemudian dalam setiap tahapan-tahapan termasuk pada tahap akhir, yaitu dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu, maka harus jaga kredibilitas, jaga legitimasi. Kalau legitimasinya kuat, tentu nanti siapapun yang menang akan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat kita. Mas Umam, legitimasi seperti apa yang harus diyakinkan kepada masyarakat mengingat begitu banyak ya tipe masyarakat? Apakah isu ini hanya dimakan oleh masyarakat menengah ke atas yang tahu mengenai unsur etik, hukum? Kalau wong cilik peduli nggak sih dengan urusan ini? Ya, memang bagaimanapun juga, kalau misal kita lihat struktur masyarakat politik kita memang cukup beragam, Mbak Caca. Kalau kita merujuk ya pada basis struktur pendidikan masyarakat kita, yang masuk di dunia pendidikan atas itu praktis sekitar 30-25%. Tidak banyak. Sementara yang terjangkau di level SMP itu segmennya sangat besar. Yang lulusan SMP itu ada sekitar 60-an%. Nah, kalau misalnya kemudian kita merujuk pada data itu, maka memang di perdebatan-perdebatan ini tidak akan masuk sampai ke titik akhir dalam konteks masyarakat umum kita, masyarakat awam kita. Oleh karena itu, memang narasi, kemudian bagaimana bentuk-bentuk bentuk pengakuan dan juga campaign yang kemudian dilakukan seringkali kemudian tidak match antara perdebatan elit dengan perdebatan di akar rumput. Nah, tetapi bagaimanapun juga, perdebatan di level elit ini harus tetap diselesaikan. Karena kalau misal kemudian tidak, ini akan menjadi opinion maker, baik di level publik, media, termasuk di level internasional. Karena kalau misal kemudian nanti menciptakan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, ini bukan hanya di dalam politik domestik, tetapi juga acknowledgement dalam konteks lingkup kawasan dan juga dunia internasional. Oleh karena itu, kerja-kerja dari tim pemenangan tetap perkuat di masing-masing basis pemilih loyal, di masing-masing akar rumput, tetapi pada saat yang sama perdebatan di level elit, usaha semaksimal mungkin selesaikan itu dengan argumen yang kuat. Dan Mas Habib tadi, beliau dari Komisi 3 tentu memiliki argumen yang cukup kuat, tetapi tetap ada celah-celah yang kemudian bisa diperdebatkan di sana. Nanti saat lagi saya harap nanti dialognya akan lebih sederhana lagi, atau mungkin karena tadi sudah sempat disebut Mas Habib ya mengenai rivalitas. Mas Habib nanti boleh buka-bukaan. Sebenarnya ada tidak sih upaya skenario menjegal Gibran menjadi cawapres? Bolehlah di balik layar sesaat lagi. Ini pemirsa harus dengar ya, usai jeda berikut.